Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut merindah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, Salam keajaiban. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Dan kita akan segera mulai ibadah yang pertama. Dan kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Saya bacakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin. Kita berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih juga buat kesempatan pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami akan mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Sebelum kami memulai ibadah ini, kiranya Tuhan menjamah kami, Tuhan urapi, beri hikmat supaya kami dapat beribadah dengan baik. Dan biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Urapi, berkati seluruh hamba Tuhan, seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan juga berkati setiap jemaat Tuhan, baik yang sudah hadir, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan sukacita, dan kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ya Tuhan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Dan kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapak. Kami mulai dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Biarlah kami terus rindu menghadap kehadiran Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamahanmu. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajahmu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyutku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidupku. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam
menyembahmu. Berikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku terluka, ku suaramu jamahanmu. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku. Saat ku memandang wajahmu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidupku. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku. Saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Lepas segala beban, biarlah kami terharu dalam kasih Bapa yang abadi. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidupku. Oh Yesus, ku temukan hidupku saat ku datang kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku. Saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Dalam hadirat Tuhan yang kabar hidup. Haleluya Yesus. Ku nikmati kehadiranmu, bermuara dalam hatiku.
ku temukan hidup. Haleluya, sembah Tuhan, muliakan namanya. Haleluya Yesus, kasih-Mu luar biasa Tuhan. Oh Yesus, biar kami masuk dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, terhanyut aku Tuhan, terhanyut dalam kasih-Mu. Oh Syukur Allah sendiri, oh ya Allah, oh sembah Tuhan, sembah Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan memeluk kita, Tuhan melindungi kita, sebab itu sembah namanya. Oh Yesus, Syukur sendiri, ya Allah. Oh Yesus, Yesus, ya na. Oh Syukur sendiri, oh terus menyembah Tuhan di hadirat Tuhan, di hadirat Tuhan. Oh kami sujud menyembah, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, di hadirat-Mu sujud menyembah. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat
hadiah puji Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Biarlah kami lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi. Segenap hidupku, benar Tuhan. Biarlah kami terus mengasihi-Mu Bapa. Sebab Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Sembah Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal dekat padamu Yesus. Haleluya. Sebab Engkau yang mematuhi kami, menyediakan segala sesuatu bagi kami. Oh haleluya. Sungguh Tuhan Tuhan, sungguhkan Tuhan. Lebih dalam lagi menyembah, oh sekiranya, oh ya, oh sekiranya, oh haleluya, Yesus. Terus sembah Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kita, hadirat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sebab itu terus menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur
hanya kemuliaan-Mu. Bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Dan setiap kita yang mau lebih lagi bersorak-sorak, katakan amin. Haleluya Tuhan. Shalom. Mari kita terus bersorak, sebab Allah kita adalah Bapa yang baik. Amin. Haleluya Yesus. Sebab kita dipilih, dan pilihan kita tepat kepada Yesus Tuhan. Haleluya, mari kita bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Aku akui semua dosaku, maka tolong setiap hari Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang sama. Bukakan hatimu, tak mau ku hidup kehidupan dulu. Kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setiap hari mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat
Bukakan hatimu, tak mau rindu waktu untuk tatap firman-Mu yang telah bebaskan. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau rindu waktu untuk tatap firman-Mu yang telah bebaskan. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ketika ku khawatir kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu damai di hati kami Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua dalam hati Tuhan, mari kita ulang berdiri. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Pikirkan semua itu dalam hati Tuhan, saya serahkan.
Semua yang manis, yang sedang dikenal, semua kebaikan yang patut dipuji, dipikirkan semua itu. Haleluya. Segala pujian, penyembahan, pengagungan kami kiranya menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya kami buka hati kami masing-masing untuk kebenaran firman Allah. Roh Kudus, kiranya Tuhan Allah menjamah kami, mengurapi kami, sehingga kami mendengar, bisa mampu untuk mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tolak roh-roh intimidasi, provokasi yang coba mengganggu kami mengerti, menerima berkat firman Allah. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami lebih dekat dengan Tuhan karena kami dalam hadirat Allah. Kami menikmati kasih kuasa Tuhan, menikmati firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Allah dari awal hingga selesai. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, kita sudah meninggalkan bulan September, sekarang masuk di bulan Oktober. Saudara, di bulan lalu, di bulan September, kita semua mengajak, kita semua rindu untuk semakin hari memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan. Saudara, ketika kita mampu memberikan persembahan yang baik dengan sukacita, dengan tulus hati, tidak dengan paksaan, maka Tuhan berkenan. Di sana akan ada satu hal yang menarik, saudara, ketika kita mampu memberikan persembahan kepada Tuhan dan lebih dekat lagi hubungan kita dengan Allah kita. Saudara, kalau kita sering memberi persembahan, sering memberikan penyembahan kepada Tuhan, Tuhan suka. Kalau saudara punya orang tua yang masih diizinkan tinggal bersama dengan kita, saudara datang memberikan persembahan, saudara datang dan kemudian berdekat-dekatan dengan orang tua kita, maka kedua orang tua kita pasti suka, pasti sangat senang. Dan ketika kita bisa ngobrol dengan orang tua dengan baik, itu adalah perhatian, itu adalah bentuk kasih kita kepada orang tua. Maka di sana juga ada sesuatu yang menarik, yaitu adalah suasana hati yang berubah menjadi lebih dekat lagi, lebih intim lagi, lebih akrab lagi. Saudara, ada firman Allah yang sangat kuat sekali, dan ini adalah pernyataan Allah. Saya mengajak kita semua membaca dalam Imamat 26 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama Imamat 26 ayat yang ke-12. 2, 3. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saya ulangi lagi saudara, satu pernyataan yang luar biasa, sangat bermakna. Tetapi aku, hanya huruf besar, itu adalah Allah, akan hadir di tengah-tengahmu, saya dan saudara, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Satu pernyataan yang sangat besar artinya bagi saya dan saudara, karena Allah sendiri pemilik kehidupan, sang pemilik kehidupan. Dia pemilik segalanya, yang mengatur segalanya, saudara, baik yang di bumi maupun di surga. Dan Allah itu yang begitu kuat, begitu kuasa, maka saudara, maksud saya maha kuasa, dan menyatakan aku akan menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ini artinya adalah kepemilikan satu sama lain. Juga boleh disebut perjanjian Allah. Tetapi saya lebih menerjemahkan, lebih suka ini adalah tentang komitmen. Ini adalah tentang pernyataan Tuhan bahwa Allah sendiri yang mengatakan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Berarti Allah memiliki kita, kita memiliki Tuhan. Sama-sama katakan aku milik Tuhan. 2, 3. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah benar enggak kita ini adalah milik Tuhan? Benar enggak bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kita sembah? Saudara, kalau ada hubungan seseorang yang masih muda, gadis dan laki-laki, pria dewasa, mereka berhubungan, kadang bertanya, benar enggak kamu ini milikku? Benar enggak bahwa yang ceweknya berkata bahwa abang adalah milikku? Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan hubungan antara umat Tuhan dengan Allah, Allah dengan Tuhan, Dia sendiri yang menyatakan demikian. Saudara, mari kita kembali kepada tema bulan lalu dan jangan dihentikan tema bulan lalu, karena kita semakin banyak memberi, semakin kita memperhatikan, semakin kita menyatakan kasih pada Tuhan. Tuhan juga menyatakan sesuatu yang dahsyat atas hidup saya dan saudara. Ketika kita memberikan persembahan, saudara, maka di sana ada suasana hati yang semakin baik, bahwa ada hubungan yang menjadi baik. Pernahkah saudara membawa sesuatu dan diberikan kepada orang lain, entah itu makanan, entah itu pakaian, entah itu hadiah saudara, oleh-oleh, dan ketika datang kepada seseorang yang saudara cintai, saudara kasihi, maka suasana menjadi lebih dekat lagi. Ngobrolnya bisa semakin tulus dan kemudian bisa terbuka satu sama lain. Sehingga di sana kemudian muncullah curhat-curhatan karena hubungannya semakin dekat. Sepertinya tidak ada rahasia lagi. Saudara yang kasih Tuhan, begitu pula Allah menghendaki saya dan saudara, umatnya semakin hari semakin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka tema gereja kita, saudara, melanjutkan bulan yang lalu, yaitu adalah strengthening of relationship. Saudara, kalau kemarin kita berikan persembahan, kita membuat satu hati Tuhan bersuka, maka ketika kita memberikan persembahan, ketika Tuhan sedang mendapati saudara memberikan persembahan, maka terjadi penguatan hubungan. Sekarang ini saudara didapati sedang beribadah, memberi diri saudara untuk Tuhan, memberi hati saudara untuk Tuhan, maka terjadi hubungan yang baik antara Tuhan dengan umatnya. Tidak heran saudara, ketika Tuhan mendapati begitu banyak umat Tuhan yang semakin hari membawa dirinya untuk berhubungan dengan Allah semakin intim, maka Tuhan berkata, ini milikku, ini kepunyaanku. Saudara kasih Tuhan, ini biji mataku yang harus diperhatikan. Saudara, ketika kita mendapati hubungan yang baik itu, maka semakin kita mengenal Allah kita. Allah pasti saudara mengenal saya dan saudara. Sebelum kita hadir di dunia ini pun, Tuhan sudah tahu siapa kita. Yang menjadi satu pergumulan, menjadi satu tantangan adalah kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Maka kitalah yang harus mendekat kepada Allah. Saudara, berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Ketika anak-anak memang benar, saudara, kita diperhatikan oleh orang tua kita. Segala hal, tingkah laku kita, perkataan kita kalau salah dibagi, jangan ngomong begitu, tidak sopan ya. Kalau diberi satu, ayo kasih tahu ke Mbak atau Mas atau Koko itu, kasih tahu terima kasih, CC ya. Saudara, itu ajakan saya, diperhatikan. Semakin dewasa dia memiliki kehendak yang semakin bertambah lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita bisa memberikan penyembahan, ketika kita bisa sudah menerima pengajaran tentang persembahan kepada Tuhan, itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Timbul di hatinya akan memberikan persembahan, memberikan sesuatu. Saudara yang kasih Tuhan, ada pendeta cabang kita di sana namanya Pak Elia Kirik di Betia, dan kita sering doakan akhir-akhir ini adalah sedang membangun. Terus doakan karena belum selesai saudara. Dan kemarin ketika kami makan sejak di satu meja begitu, dia cerita bahwa anaknya masih kecil, saudara, dia lari-lari pulang sekolah dan dapat nilai 70. Dia katakan, berapa ini nilainya, Pak? Gitu ya.
70. Bagus kan? Anak ini kata, oh bagus ya. Aku sudah bisa membanggakan orang tua kan? Gitu. Anak kecil berkata kepada bapaknya, aku sudah bisa membanggakan orang tua kan? Oh iya, kamu memang anak yang pandai. Saudara kasih Tuhan, ketika saya membayangkan dia cerita tentang itu, saudara, hubungan antara orang tua dengan anak ini semakin baik. Dan ini masih kecil. Karena dia masih sekolah, maka berusaha untuk memberi nilai yang baik dan pikirannya sudah jauh ke depan akan membanggakan orang tua. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita bawa kepada nilai rohani, saudara punya nilai sendiri-sendiri terhadap iman saudara, tingkat pemahaman saudara kepada Tuhan. Maka dari sana seberapapun nilai kita, tahap di mana kita berada, saudara berusaha untuk menyembahkan Tuhan. Dengan kekuatan saudara, semampu saudara, pemahaman saudara, maka Tuhan akan disukakan. Di sanalah akan terjadi hubungan yang baik. Orang tua berkata lagi, ya sekarang 70, nanti 80 ya. Siap. Nah, saudara, semakin baik, semakin diperbaiki. Saudara yang kasih Tuhan, ada contoh di Alkitab, orangnya sangat dekat dengan Tuhan, tapi sebelumnya memang orangnya sangat keras, yaitu bernama Musa. Saya sangat suka dengan Musa ini. Cerita tentang Musa saya pelajari karena sebelum saya menjadi gembala, rupanya diizinkan Tuhan mendapatkan hadiah dibawa ke Israel. Tetapi sebelum masuk Israel, saudara, naiklah ke Gunung Sinai. Di sana saya amati secara detail di mana tempat ketika tour guide yang mengatakan Musa begini bla 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 di bawah Gunung Sinai, kemudian naiknya. Saudara, secara pribadi saya membayangkan peristiwa zaman Musa itu. Saudara, saya sangat mengakui Musa adalah pemimpin yang hebat, tapi dia bukan pemimpin perang. Dia memang pemimpin yang hebat, saudara, yang dikasih Tuhan. Tapi sebelumnya namanya Musa. Musa bukan bahasa Ibrani. Kemungkinan adalah bahasa Mesir, karena dia dihanyutkan dan diangkat dari air. Itu artinya. Tapi kalau ditelusuri bahasa apa Musa, kemungkinan ada tulisan Mesir itu MSA. Kemungkinan seperti itu. Itu adalah arti kata Musa. Saudara, dan Musa ini ketika dia adalah orang Ibrani, kemudian mendapatkan pemeliharaan secara Mesir, pendidikan secara Mesir di istana Mesir dan sebagainya. Saya menduga saudara sudah tahu cerita tentang Musa ya, tentang kerajaan yang dihanyutkan dan sebagainya. Kemudian berdiri dia. Maksud saya adalah semakin dewasa dia menjadi pemuda tanda petik Mesir yang sangat disegani. Saudara, menerima pengajaran bangsawan dan sebagainya. Tetapi dalam dirinya ada darah Ibrani. Saudara, singkat cerita, orang-orang Ibrani kemudian karena kejadian yang global begitu, ada kelaparan dan sebagainya, maka harus mengungsi ke Mesir. Di sana dia tahu bahwa dia adalah orang Ibrani. Hatinya keras, hatinya bergejolak, saudara, dan kemudian tumbuhlah bahwa aku ini adalah orang Ibrani, bukan orang Mesir. Saudara, dan dia melihat dia punya kuasa karena dia adalah tanda petik juga pangeran orang Mesir. Saudara, satu kali ada perkelahian antara orang Mesir, anak-anak muda orang Mesir dengan orang Ibrani. Ketika didapati demikian, Musa ini adalah memiliki fisik yang sangat kuat, saudara. Dia perhatikan, loh ini bangsaku kenapa dianiaya begini? Dia tarik orang Mesir, saudara, dia bawa dan dia hajar. Musa ini menghajar orang itu dan dibunuh. Itu Musa. Tetapi rupanya saudara, dan banyak lagi hal-hal yang menunjukkan bahwa karakter Musa sebelumnya, saudara, sebelum dekat dengan Tuhan, begitu catatan-catatan yang kurang baik. Itu Musa. Dia memiliki trauma yang luar biasa ketika harus dibuang dari kalangannya dan ada di bangsa lain. Dia memiliki trauma-trauma yang begitu menyedihkan. Itu Musa. Tetapi ketika dia dalam satu titik tertentu, dia harus ketemu dengan Tuhan, dan kemudian setelah pengalaman dengan Allah, maka dia semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, maka ketika dekat dengan Allah, di sana ada perubahan. Dan ada pernyataan di dalam Bilangan 12 ayat ketiga berkata demikian. Bilangan 12 ayat ketiga dan 8. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya,
lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, dia sangat lembut hatinya. Tadi gambarannya adalah dia tarik pemuda Mesir, dia bunuh saudara. Tetapi rupanya perjalanan kehidupan selanjutnya ada perubahan. Alkitab mengatakan Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara dikasih Tuhan, kuncinya adalah ada ayat yang ke-8 berkata demikian. Ini pernyataan Tuhan. Satu kali saudara-saudaranya itu mengata-ngatai jelek terhadap Musa. Dia berkata jelek Harun dan Miriam, dan dia sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Berkatalah demikian, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang. Tadi saya katakan semakin dekat hubungan seseorang, maka kita bisa curhat-curhatan. Dan Tuhan berkata demikian, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, sangat dekat, terus terang, bukan dengan teka-teki, bukan dengan perumpamaan. Dan ia memandang rupaku, memandang rupa Tuhan. Itu Musa. Saudara, dan kasih Tuhan, Musa, Tuhan sendiri berkata berhadap-hadapan. Pernahkah saudara bercerita dengan seseorang dan orang lain itu saudara menganggap dekat, tetapi ketika cerita tidak berhadapan muka? Ada sesuatu yang disembunyikan. Pernahkah saudara atau dengan cerita yang lain, saudara punya masalah dengan si A dan ketemu dengan si A, saudara, orang itu membuang muka, tidak tahu ya mukanya dibuang kemana. Saudara menghindari, sorot matanya. Ayo coba lihat anak kecil, anak-anak kita ketika dia salah dan kemudian katakan, lihat Bapak, tidak berani. Karena apa? Berbuat salah, tidak berani berhadapan muka. Coba saudara kasih Tuhan, orang-orang yang menyembunyikan dosa, menyembunyikan kesalahan, ada sesuatu yang tidak beres, maka jarang sekali bisa bertatapan muka. Entah kepada seseorang, kepada pimpinan, saudara, atau terlebih kepada Tuhan. Tapi Musa tidak. Tuhan sendiri berkata, dia berhadapan-hadapan dengan aku, terus terang. Saudara, kalau terus terang, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada permasalahan dalam dirinya. Saudara perhatikan, bertemu saja kalau ada permasalahan, tidak mau. Ya, saudara, ini saya berbicara tentang hubungan. Maka saudara, Musa ini adalah orang yang sangat baik hatinya, sangat lembut. Saudara ketemu dengan Allah bisa berhadapan muka. Pertanyaan pada kita semua, kalau saudara sedang beribadah kepada Tuhan sekarang ini, saudara sedang berhadapan muka dengan Tuhan atau tidak? Ibadah itu hubungan intim. Suami istri lebih tahu maknanya. Bagaimana hubungan intim? Pandangannya sama, saudara, arahnya sama. Ini suami istri. Yang sama kan adalah, saudara, Musa adalah orang yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Ada banyak dosa-dosa yang bisa menghalangi pemandangan kita dengan Allah. Dan ini Musa hubungannya sangat baik, sangat-sangat dekat. Mari kita baca dalam Keluaran 17 ayat ke-15. Ini juga satu hal yang baik yang dikerjakan oleh Musa, dan pengajaran bulan lalu ini yang dimaksudkan. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Di sana saudara, Musa membangun mezbah. Abraham juga suka membangun mezbah. Apa maknanya membangun mezbah? Saudara, mezbah adalah di sana ada korban penyembahan. Di sana ada satu yang harus diberikan kepada Tuhan. Di sana dibangun secara khusus saudara untuk ketemu dengan Allah, dan harus ada korban di mezbah itu. Kemudian menamai mezbah itu Tuhanlah panji-panjiku. Panji-panji ini adalah saudara kehormatan, kejayaan. Kalau kita membuat panji-panji gitu ya, bendera adalah salah satu panji. Kalau saudara perang Majapahit atau film-film
Mandarin, misalnya dulu itu ada bendera-bendera, ada panji-panji, itu lambang-lambang kejayaan, kebanggaan. Musa menamakan mezbahnya adalah Tuhan panji-panji. Tuhanlah yang membuat dia menjadi kuat, yang menjadikan dia berhikmat. Saudara, Musa adalah orang yang berhikmat, yang menjadikan bahwa dialah atau Musa ini bisa mengatur bangsanya, sehingga menamai, inilah kuncinya ada di mezbah itu, Tuhan panji-panjiku. Ayo saudara, kita juga bisa memberikan persembahan penyembahan di mezbah itu dan berkata, Tuhan itu kejayaanku, Tuhan itu adalah kehormatanku dan sebagainya. Yang bisa membuat ini semua karena Tuhan. Kemudian muridnya bernama Yosua. Yosua 8 ayat 31 berkata demikian. Seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan, kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Wah saudara, ini cerita tentang Musa. Yosua bercerita, dulu ada firman Tuhan. Ketika Musa harus membuat mezbah, dan itu menurut Yosua harus diteruskan. Buatlah seperti itu. Batu-batunya tidak boleh dipahat, tidak boleh ada goresan besi dan sebagainya. Itu Musa waktu itu. Jadi maksudnya adalah betapa kusuknya, betapa menghargainya Musa kepada hadirat Allah. Di sana dibangunlah mezbah dan dia harus memberikan korban, yaitu mengorbankan korban bakaran dan korban keselamatan, supaya bangsa Israel ini menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang semakin baik hubungannya dengan Allah, maka pasti Tuhan menolong. Saudara, hubungan yang baik dengan orang lain, pimpinan saudara, orang tua saudara, di sana pasti orang yang kita hargai semakin dekat itu menolong kita. Mengapa gereja kita juga membangun jejaring yang begitu luas? Ya, gereja ini tidak hanya dikenal dalam satu kalangan, tapi dikenal oleh banyak kalangan di berbagai profesi dan sebagainya, di pemerintahan dan semua. Saudara harus mengerti gereja ini. Mengapa demikian? Semakin dekat hubungan satu sama lain, maka nanti akan ada saling tolong menolong. Apalagi Tuhan, saudara, saya mengajak jemaat Tuhan, ayo kita semakin dekat dengan Allah, dan Tuhan pasti menolong. Dan ketika kita dekat dengan Allah, Tuhan juga pasti memberikan keselamatan. Hari ini kita akan memperingati betapa Allah itu memberikan kasih yang besar, dan Dia sanggup menolong kita supaya kita diselamatkan. Kalau ada perjamuan kudus, saudara, maka kita mengingat ketika Tuhan berkorban bagi kita. Tetapi satu lagi saudara, menjadi peringatan akan aku bahwa nanti saatnya saudara kita akan dibawa ke surga. Setiap kali ada perjamuan kudus, kita tata hidup kita lagi supaya nanti diperingatkan, nanti Tuhan akan hadir, Tuhan akan datang. Sehingga harus dalam nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kebenaran. Maka bersyukurlah kalau kita bisa menikmati perjamuan kudus, karena kita sadar nanti Tuhan datang kembali. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya lanjutkan dengan perjamuan kudus, kalau ada jemaat Tuhan yang minta pelayanan perjamuan kudus karena tidak bisa datang ke gereja, mungkin karena sakit, mungkin karena sudah usia lanjut dan sebagainya, kasih tahu gereja, kasih tahu kami, maka kami akan hadir, kami akan datang dan melayani perjamuan kudus dengan aturan-aturan sebelum perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan. Maksudnya adalah supaya hubungan kita semakin baik bulan ini dan seterusnya. Saudara, mari kita perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Sama-sama katakan memperkuat hubungan dengan Tuhan. 2, 3. Bagaimana supaya terus terjadi? Yaitu adalah hidup benar dan kudus. Baca dalam Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, kita harus berhenti dari hidup yang kotor dan berusaha untuk menjalani hidup yang kudus. Ketika kita memiliki hubungan yang semakin kuat dengan Tuhan, Tuhan akan
memberikan perkara-perkara yang besar atas hidup kita. Musa, dia hidup dekat dengan Tuhan, dia menjaga kekudusan. Dia dipanggil ke Gunung Sinai, di atas puncak Gunung Sinai, dan Tuhan berhadapan dengan Musa. Dia berkata-kata begitu banyak, nanti melakukan ini, katakan ke bangsamu, bla 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 dan sebagainya. Dan faktanya ketika dia hidup benar, hidup kudus, Tuhan mengimpartasikan perkara-perkara besar. Laut terbelah, dan air yang pahit kemudian menjadi manis. Ini perkara yang luar biasa, tidak mudah. Batu kemudian dengan tongkatnya keluar air, mata air. Dan banyak sekali perkara-perkara ajaib. Tuhan dekat dengan Musa. Mengapa Musa bisa menerima demikian? Saudara, karena dia berusaha untuk membangun mezbah. Dia naik ke gunung kudusnya Tuhan, dan Tuhan sangat suka. Puji Tuhan, hari-hari pun, saudara, kalau Tuhan berkehendak, kamu naik ke atas gunung. Ketika itu, saudara, maka dia naik. Orang-orang yang bisa ke gunung kudus Tuhan, dalam hadirat Tuhan, adalah orang-orang yang bersih tangannya. Jangan kotori hidup kita. Maka saudara, sebenarnya demikian. Ketika saudara sedang beribadah ini, saudara sedang berusaha untuk naik ke gunung kudus Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika masuk dalam hadirat Tuhan, saudara harus melepaskan nilai-nilai kekotoran itu, dipatahkan, ditanggalkan semuanya. Setelah demikian, menikmati hadirat Tuhan. Kadang ada yang bertanya, Pak, ketika saya penyembahan, susah sekali saya bisa menikmati penyembahan itu. Langsung saya tanya, pikiranmu kemana-mana? Iya, saya masih ingat ini, masih ingat itu, masih ingat ini, masih ingat itu. Saudara, itu bentuk-bentuk provokasi dari si iblis supaya kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Maka saudara, kalau demikian, dengan kekuatan dari diri kita, bukan karena orang lain. Saudara, saya ingatkan, bawalah jiwa saudara, bawalah tubuh saudara untuk fokus pada Tuhan, untuk memandang Allah, supaya hidup kita semakin benar dan semakin kudus dan bisa menikmati hadirat Allah. Benar, memang Allah kita kudus dan tidak bisa saudara dikotori dengan hal-hal yang bernoda dalam hidup kita. Kalau kita diizinkan masuk dalam hadirat Tuhan, saat itu saudara, saat ini saudara, kita sedang dibenarkan oleh Tuhan. Keluar nanti dalam ibadah, saudara jaga kekudusan itu. Maka kemudian ketika kehidupan mewarnai hidup kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan dan sebagainya, ada hal yang tidak baik lagi, saudara kembali masuk ke hadirat Tuhan, pergi ke gereja, pergi ke ruang saudara untuk berdoa dan lain sebagainya, di mana saudara bisa berhubungan dengan Allah, nikmati hadirat Tuhan. Nilai kekudusan, nilai kebenaran itu ada pada kita lagi, berpihak kepada kita. Saudara, maka hubungan kita semakin hari semakin baik dengan Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, saudara, supaya kita terjaga hubungan, memperkuat hubungan dengan Tuhan, inilah yang penting juga. Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13 berkata demikian, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Ada pernyataan seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus mengajarkan doa demikian, Bapa kami yang di surga. Saudara, jadi dalam kerohanian Kristen, nilai-nilai kekristenan, kita menyembah Allah kita. Di sana ada hubungan Bapa dan Anak. Di dalam penggembalaan pun, maka di sana ada Bapa rohani, Anak rohani. Mengapa saya munculkan ini, saudara? Karena ini adalah hubungan yang sangat baik di antara hubungan-hubungan yang lain di dunia ini. Hubungan antara Bapa dengan Anak. Hubungan-hubungan yang ada, saudara, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan bisa putus. Pernah saudara bersahabat dengan orang lain? Saudara punya teman dengan orang lain? Kok sekarang tanpa masalah, tanpa ada banyak keributan, kok sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi? WA pun tidak. Pertemanan bisa putus, persahabatan yang lebih daripada pertemanan pun bisa putus. Dalam dunia kerja, di sana ada pemutusan hubungan kerja. Sudah tidak ada hubungan lagi antara perusahaan dengan
seseorang pekerja itu. Hubungan dalam pekerjaan pun bisa putus. Yang tidak bisa memisahkan adalah hubungan antara bapak dengan anak. Karena dalam diri anak ada nilai-nilai bapaknya. Di sana ada DNA bapaknya, ada darah bapaknya, ada daging bapaknya. Tidak bisa diputuskan. Ini adalah orang tua dengan anak. Maka saudara, kita memiliki hubungan yang baik dan di sana dijelaskan sebagai bapak. Saudara bisa berkata dengan bapak itu sebebas-bebasnya. Tapi kalau saudara berkata kepada tetangga atau pimpinan dalam pekerjaan, orang yang disegani, ketua adat dan sebagainya, ada hal-hal yang membatasi. Tetapi kalau hubungan yang benar antara bapak dan anak, di sana tidak ada yang membatasinya. Dan karena ini adalah hubungan yang baik. Nah, maka saudara sebelum selanjutnya, ada juga hubungan yang retak antara bapak dengan anak. Walaupun retak pun itu tidak bisa dihubung, tidak bisa dipisahkan. Tetap anaknya bapak. Dan yang sama sekali demikian. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan bapak dengan anak. Saudara-saudara ini anak. Dan bapak itu mempersilahkan hadir. Tadi malam anak saya cerita demikian, Pak, sama kami video call dengan Yohan. Dia cerita tentang temannya dan dia agak kaget. Temannya kecelakaan. Yohan sendiri 1 bulan yang lalu kecelakaan juga. Dia ditabrak dari belakang. Dan ini temannya ini nabrak dan parah. Ya, kakinya luka-luka parah gitu. Jadi cerita kepada anak saya cerita ke orang tuanya, ke bapaknya. Saya dan bapaknya, ya, bapaknya ini kok malah marah-marah. Sudah kasihan, harus operasi di kepalanya, harus dioperasi. Katanya, nggak usah operasi, nggak ada uang. Dan dia heran, kok ada ya orang tua seperti itu. Saudara kasih Tuhan, dia cuma cerita karena kami memperlakukan baik kepada anak-anak. Dia menerima perlakuan baik dari orang tuanya. Dia melihat pemandangan yang tidak baik, sepertinya dia tidak terima. Kok ada seperti ini? Saudara yang kasih Tuhan, itu hubungan yang saya tidak membahas tentang yang itu, tetapi kembali kepada yang benar, hubungan antara orang tua, bapak dengan anak, yang sekarang ini diambil oleh pengajaran Kristen, hubungan Allah dengan anaknya, bapak dengan anaknya, hubungan yang sangat luar biasa. Dari kejauhan, anak yang hilang datang. Bapaknya melihat, itu anakku, cara jalannya itu anakku. Mungkin saudara perangainya ketahuan, ini anak. Dia panggil pembantunya, siapkan cincin, siapkan sepatu, siapkan baju yang jubah yang bagus, datang nanti langsung mandikan. Rupanya anaknya ini datang saudara, bau sekali, karena dia hari-hari saudara memberi makan babi. Satu kali saudara karena tidak ada uang, tidak ada makanan, dia ikut makan makanan babi. Bayangkan, anak ini nakal, anak ini gejolak hatinya luar biasa. Tapi dia datang kepada bapaknya, dan bapaknya tahu bau sekali anakku ini, jelek sekali, kotor fisiknya. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian mandikan dulu, mandikan. Setelah mandi dia coba kasih cincin, wah ini anakku. Saudara yang dikasih Tuhan, maknanya begini. Saudara, kita sudah dewasa rohani, kita sudah tahu tentang pengajaran Tuhan. Bulan yang lalu saudara ada pengajaran tentang penyembahan persembahan kepada Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan bukan dengan bau kotor, bukan kotoran-kotoran ini dan kemudian menghadirkan diri kepada Tuhan. Maksud saya gitu. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Faktanya dia juga, Allah juga, Bapa kita menerima anak yang hilang ini dan yang baunya luar biasa ini, diterima juga. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita sudah menerima pengajaran yang baik tentang firman Allah, ya. Saudara suka beribadah kepada Tuhan, maka hadirkan diri saudara tidak dengan bau, tetapi dengan keharuman. Sepakat katakan amin. Harum, indah, ceria. Saudara, cerita yang lain yang bulan lalu sudah disampaikan. Satu kali masuklah Tuhan Yesus ke keluarga Betani. Di sana ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Maria sudah tahu siapakah Yesus. Dan
Tuhan Yesus suka sekali pergi ke kampung itu. Dia datang, saudara, dia sudah persiapkan minyak narwastu murni, mahal harganya. Judas Iskariot tahu ini minyak ini mahal harganya, dan nilainya adalah kalau dirupiahkan itu adalah 300 dinar. Satu kali upah kerja 1 dinar. Kalau sekarang kita akan misalkan 100.000, maka nilai minyak itu adalah 30 juta. Dan Maria, saudara tahu di mana Yesus nanti duduk, Yesus Kristus. Ketika sudah selesai semua, tenang-tenang, Maria ini saudara harus dicontoh. Dia datang di kaki Tuhan, dia buka minyak itu, saudara, botolnya, dan dia siram kaki Yesus. Harum semerbak. Bukan hanya Maria yang harum, bukan hanya Yesus Kristus yang menjadi harum, tetapi ruangan itu menjadi harum. Keluarlah aroma ini ke jendela, saudara, melalui jendela pintu keluar, dan desa itu menjadi harum. Saudara, dan hubungan Yesus Kristus dengan Maria sangat-sangat dekat. Yang paling dekat dengan kerumunan orang itu adalah Yesus dengan Maria. Dan suasana menjadi harum, menjadi indah, hubungan menjadi baik. Mereka makan-makan, wah ini harum, yang tetangga dari jauh mencium, ini minyak narwastu murni ini. Di mana ini? Oh, keluarganya Maria. Kemudian kok harum, ada Yesus Kristus di sana, dan ada yang memberikan persembahan. Hubungan yang menjadi baik, perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Maka saudara, diri kita jadi harum, orang lain jadi harum, Tuhan pasti harum, saudara. Saudara tidak usah mengharumkan Allah kita, karena Allah sudah harum, saudara, dan orang-orang di sekitar kita pun menjadi harum. Mengapa? Hubungan kita dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bulan ini, saudara, perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Salah satunya adalah hidup benar, hidup kudus. Terus bawa persembahan kepada Tuhan, dan panggil Dia Bapa, karena Dia adalah Bapa kita, orang tua kita, dan orang tua yang penuh dengan kasih, orang tua yang senantiasa memperhatikan anaknya. Saya mengajak kita semua menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakinkan bersama hadir di tempat ini. Yakin Kau hadir, jika Tuhan hadir, membuat suasana menjadi baik dan indah. Haleluya. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa, haleluya, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kebenaran terjadi di sini. Ku menyembah ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Sebelum diri tata kasih, kata kasih
persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Allah kita kudus. Saudara, sekiranya ada noda, ada sesuatu yang salah, pelanggaran dosa kita, minta ampun di hadapan Tuhan. Ketika kita minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan belas kasih dan minta pengampunan dari Tuhan. Mengaku dosa dan minta pengampunan dari Tuhan. Ya Bapa di surga, Tuhan Allah mendengar pengakuan dosa dari kami semua. Kami rindu ya Tuhan, terus ada persekutuan yang baik, hubungan yang baik. Seperti Tuhan berkata, aku menjadi Allah, Engkau menjadi umat. Biar itu terjadi atas hidup kami sekarang ini ya Bapa di surga. Kami berdoa, kiranya Tuhan Allah hadir dalam hidup kami, sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami berkemenangan, dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Kami siap menerima perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, pujikan pujian ini. Ku yakin kau ada di sini. Para pelayan perjamuan mempersiapkan diri dengan baik. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di
siap semua, mari kita menerima berkat penjaman kudus. Haleluya. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar dia berkorban bagi saya dan saudara, supaya kita semua menerima keselamatan dari Tuhan. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu berikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bersyukurlah kalau kita semua menerima pengampunan dosa, dibenarkan, dikuduskan oleh Tuhan. Berdoalah apa yang menjadi kerinduan saudara ke hadapan Tuhan sebelum minum. Haleluya. Darah Yesus penuh dengan kuasa, sanggup menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan kita hidup menjadi lebih baik lagi. Percaya katakan amin. Amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan syukur terima kasih hadapan Allah. Dari hati saudara yang paling dalam menyatakan dengan ketulusan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Siara takara wasana takara, siara takara takara wasana takara. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur hadapan Allah yang mengasihi kami, Allah yang sangat baik, Allah yang begitu baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah.
ini, di gereja ini ya Tuhan, bahwa kami akan membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan ketika kami ya Tuhan memperkuat hubungan dengan Allah, kami sangat percaya terjadi hubungan yang baik sesama kami, sama umat Tuhan, sesama pekerja Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus pada hari ini. Kami semua diberkati Tuhan. Haleluya. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan sukacita, kami serahkan dengan sukarela, dan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua diberkati Tuhan, siap berikan persembahan, kembalikan perpuluhan. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Saudara boleh maju ke depan memberikan dengan hadiah tulus di kotak persembahan. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan boleh berikan pemberian bagi nama Tuhan. Ada bermanfaat, silakan. Dari segala arah ku bagai diterjang peluru. Nafas memburu dan akal ku telah hilang arah. Bahkan mungkin kebutuhan ku hasilkan amarah. Ku bertelut berlutut, kepala ku bertuntut. Ku abaikan setiap rasa penatku dan suntuk. Ku lepaskan segala masalah dan belenggu. Lupakan arogansi dan setiap perasaanku. Ku tahu problema sering datang bertubi-tubi. Ku tahu ku cepat emosi dan berapi-api. Tetapi ku tahu di sini aku tak sendiri. Masih ada firman Tuhan yang buat aku berdiri. Dengan segenap jiwaku meminta padanya, dengan setulus hatiku muliakan namanya. Sehingga ku angkat tanganku demi dirinya, dan ku serahkan hidupku hanya untuknya. Put your hands up. Bukan it's like this, like that, yo. It's like this, like that, yo. No everybody, put your hands up. It's like this, like that, yo. It's like this, like that, yo. No everybody, put your hands up. It's like this, like that, yo. It's like this, like that, yo. No everybody, put your hands up. It's like this, like that, yo. It's like this, like that, yo. Now everybody, put your hands up. It's like this, like that, yo. It's like this, like that, yo. Now everybody. Puji Tuhan, saudara. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Kalau ada boleh kami kenal saudara. Semua setia.
Dan apakah ada di antara kita yang berulang tahun di bulan Oktober? Boleh angkat tangan sudah. Apakah ada yang ulang tahun Oktober? Iya, dan boleh maju ke depan. Silakan yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan. Bu Naomi. Ada lagi? Davin. Hari ini ulang tahun ya Davinnya. Selamat ulang tahun ya. Ada juga ini yang kru di atas turun yang berulang tahun. Si Tuhan, saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita doakan yang berulang tahun di bulan Oktober. Dengan kasih kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuntunan penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan sertakan dalam kehidupan selanjutnya. Yang sudah berumah tangga, tambah-tambahkan kebahagiaan, berkat-berkat ilahi dalam keluarga rumah tangga mereka ya Tuhan. Yang masih bekerja, sekarang di dalam pekerjaan, berkati dalam pekerjaan mereka, finansial, kekuatan keuangan, Tuhan limpahkan. Kami berdoa kesehatan juga limpahkan yang terbaik bagi anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Oktober. Yang masih sekolah, kiranya Tuhan memberkati, berikan kecerdasan, pengetahuan, bahkan pergaulan yang baik yang datang dari Tuhan, dijauhkan, semuanya dijauhkan dari orang-orang yang jahat, berniat jahat, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertemukan mereka ya Tuhan dengan orang-orang yang taat akan Tuhan, dengan orang-orang benar, dan saling memberkati satu sama lain. Kami bersyukur, kami pertaruhkan setiap anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Oktober dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga bersyukur kalau kami bisa menikmati kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Kiranya di akhir ibadah ini ya Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebelum kita menerima berkat ilahi di akhir ibadah ini, silakan berdoa sepanjang bulan Oktober. Kiranya dalam penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, silakan berdoa. Haleluya. Dan sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Tengadahkan tangan saudara. Terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang rencanakan kau lakukan, dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.